Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan materi kesebangunan dengan kesebangunan khusus. Jadi ini ceritanya tentang segitiga siku-siku, di mana akan dibagi lagi menjadi dua segitiga siku-siku yang kecil di dalamnya, dan itu kita anggap sebagai sebangun. Jadi seperti ini gambarnya, segitiga ABC terdiri dari tiga segitiga sebangun. Yang pertama adalah segitiga ABC yang besar, kemudian segitiga ABD yang di bawah ini, dan yang berikutnya segitiga ADC. Oke, nah kita lihat dari sisi sudut terlebih dahulu ya, dari sudutnya terlebih dahulu. Kalau kita misalkan, ini kan pasti 90 derajat ya, siku-siku pasti 90 derajat. Nah, kalau misalkan ini adalah 50 derajat, berarti sisi yang sini adalah 40 derajat, betul ya? Karena jumlah sudut yang ada di dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi sudutnya ini 90, ini 50, ini pasti 40. Nah, kalau kita lihat di segitiga yang kecil, segitiga siku-siku yang kecil, siku-sikunya di sini. Nah, di sini sudah ada 50, berarti otomatis di sini 40. Betul kan? Nah, berarti kan sama dengan sini. Berarti boleh saya kasih lambang lingkaran. Oke. Kemudian, kalau ini siku-siku, ini 40, otomatis ini 50. Betul ya? Nah, kan sama dengan sini. Berarti ini adalah sudut yang sama dengan segi B. Oke, nah dari pengetahuan sudut ini, kita akan bandingkan. Yang pertama adalah segitiga besar dengan segitiga yang kecil yang ada di sini. Oke, mari kita lihat. Nah, ini. Kita bandingkan segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil ini. Saya taruh sini dengan saya rotasikan sehingga bentuknya sama dan sudutnya sudah sama. Nah, kita akan bandingkan panjang sisi-sisinya. Yang pertama, kita akan bandingkan AB itu dengan BD, itu sama dengan BC dengan AB. Ya kan? Kalau sebangun, itu kan berarti panjang sisi yang bersesuaian selalu sebanding. Begitu kan ya? Nah, maka kita bandingkan. Nah, dari sini kita akan kalikan silang. AB kali AB, BD kali BC. Kemudian AB kali AB bisa kita hitung jadi AB kuadrat, maka AB kuadrat menjadi atau sama dengan BC kali BD. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti AB kuadrat itu sama dengan BD kali BC. Oke, kita akan masuk ke berikutnya. Nah, ini sekarang kita bandingkan antara segitiga yang besar dengan segitiga yang ada di sini. Tapi saya rotasikan juga sehingga menjadi bentuk yang sama persis. Hanya beda huruf karena beda segitiga. Oke, perbandingannya saya akan mencari panjang AC. Maka AC per CD itu sama dengan CB per AC. Oke, ini per sini miring per miring. Oke, kita kalikan silang berarti AC kali AC sama dengan CB kali CD. Maka kalau kita hitung AC kali AC adalah AC kuadrat sama dengan CB kali CD. Kalau kita gambar di sini berarti AC kuadrat itu sama dengan CD kali CB. Gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan satu kali lagi. Kita akan bandingkan segitiga kecil sama segitiga kecil. Oke, saya putar juga segitiganya sehingga menjadi bentuk yang sama. Maka AD, kita akan mencari panjang AD. AD sama per DC. Oke, itu sama dengan BD per AD. Saya misalkan kan perbandingan segitiga, panjang sisinya akan berbanding 3 sisi ya, tapi saya hanya ambil 2 saja. Oke, kemudian kita kalikan silang. AD kali AD
sama dengan DB kali DJ. Maka menjadi AD kuadrat itu sama dengan DB kali DJ. Jadi kalau saya gambarkan di bentuk segitiganya, kalau saya gambar di bentuk segitiganya kan seperti ini. Gini kan? Oke, ini saya kasih nama sekalian. Ini A, B, C, sama ini D. Maka AD kuadrat itu sama dengan DB kali DJ. Oke, cara menghafalnya sebetulnya gampang. Jadi kalau kita mencari AB, panjang AB, mencari yang ini, maka AB kuadrat itu sama dengan BD kali BC. AC kuadrat, kita mencari yang sini, itu sama dengan CD kali CB. Sementara AD kuadrat, maka kita mencari DB kali DC. Kita lihat ke depannya selalu A, ya, karena pusatnya ada di A. Kemudian kalau belakangnya B, maka BD kali BC. Kalau AC kuadrat, maka CD kali CB. AD kuadrat, maka menjadi DB kali DC. Oke, mudah ya mengingatnya ya. Baik, kita akan masuk ke satu contoh soal. Oke, kita mencari panjang BC, mencari panjang BD, mencari panjang AD. Tentu saja kalau mencari panjang BC gampang ya, karena ini kan segitiga siku-siku. Kita boleh menggunakan rumus Pythagoras. Oke, kita akan hitung bersama-sama. Kita hitung yang A. BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Betul ya, berarti sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan 36 ditambah 64. Berarti BC kalau kuadrat pindah menjadi akar, betul ya? Akar 100, maka BC sama dengan 10 cm. Oke, ini BC-nya. Kemudian kita mencari panjang BD. Nah, ini kita harus menggunakan rumus yang tadi sudah kita pelajari. Panjang BD. Ada di mana tadi panjang BD? Kita boleh pakai yang ini, AB kuadrat. AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Oke, masih ingat ya, AB kuadrat BD kali BC. Nah, AB kuadratnya adalah 6 kuadrat. BD yang ditanyakan, BC-nya tadi sudah ketahuan 10 di yang pertama tadi. Maka BD sama dengan 36 per 10. Berarti BD itu sama dengan 3,6 cm. Betul ya? Oke, sekarang kita akan mencari panjang AD. AD. Kita boleh cari pakai dua cara. Cara yang pertama kita akan cari pakai rumus gitu tadi. Yang C, AD kuadrat itu sama dengan DB kali DC. Betul ya? Jadi kalau sudah saya hapus yang ini. Nah, jadi kalau misalkan kita mau cari AD kuadrat, berarti kan DC kali DB. Betul ya? Nah, kita akan masukkan hitungannya. AD-nya kita belum tahu, DB-nya kita tahu 3,6. Oke, tanda minusnya saya hapus biar enggak bingung. Nah, 3,6 DC-nya tahu dari mana? DC itu sama dengan BC dikurangi BD. Betul ya? Berarti 3,6 kali 6,4. Nah, berarti kalau ini saya buat menjadi pecahan biasa, gini kan?
sorry ini adik ngotot, maka AD sama dengan akar 36/10 kali 64/10. Akar 36 berapa? Akar 64 berapa? Akar 100 berapa? Nah, kita sudah dapat. Maka jawabannya adalah 4,8 cm. Cara pertama. Cara kedua, kita bisa pakai luas, rumus luas. Luas 1 sama dengan luas 2. Maksudnya apa? Luas segitiga yang berdiri ini, kalau segitiganya saya tidurkan, saya rotasikan dengan model yang seperti ini, A-nya yang di atas, ini D, kemudian ini B, kita balik deh, ini B, ini C, sama aja. Nah, misalkan seperti ini, boleh kan? Luasnya tetap sama kan? Karena dia salah satu segitiga. Kalau yang segitiga biasa yang berdiri begini, alas 6, tinggi 8. Kalau yang tidur begini, alasnya adalah berapa BC tadi? 10, tingginya yang ditanyakan. Betul ya? Berarti luas 1/2 kali 6 kali 8 itu harus sama dengan luas yang kedua 1/2 kali 10 kali T. Kita nggak tahu. T-nya saya ganti dengan AD. Nah, boleh ya kita coret ya. Berarti AD sama dengan 48/10 atau AD sama dengan 4,8 cm. Oke. Nah, demikian contoh soal. Jadi bisa dicari contoh-contoh soal yang lain dan bisa kita bahas juga di lain kesempatan. Oke, terima kasih semuanya. Saya Miss Sinta dari SMP Vita. Bye-bye.